Oke, halo semuanya. Kita jumpa lagi di video rangkuman kita kali ini untuk membahas terkait managing project risk, yaitu kita mengelola resiko proyek. Nah, ini akan kita bahas di dua video ini dan video berikutnya. Nah, di sini ketika kita membahas terkait mengelola resiko proyek, dalam pengelolaan resiko proyek ada eh, beberapa step ya, beberapa langkah atau proses ketika kita manage yang namanya resiko proyek. Mulai dari create a risk plan, kemudian identify risk, analyze risk. Ini akan kita bahas di video kali ini, ketiga poin ini. 3 poin selanjutnya kita bahas di video selanjutnya, yaitu develop risk strategy, monitor and control risk, dan yang terakhir respond and evaluate response to risk. Kita masuk ke proses yang pertama. Di proses yang pertama itu ada tadi create a risk plan. Nah, membuat sebuah risk plan atau perencanaan risiko itu adalah langkah awal dan membutuhkan komitmen dari stakeholder untuk melaksanakannya. Nah, tentunya komitmen ini untuk memastikan bahwa akan terdapat sumber daya yang memadai untuk diikutkan ke dalam perencanaan dan pengelolaan berbagai jenis resiko dari sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Nah, sumber daya yang dimaksud bisa saja waktu, sumber daya manusia, dan teknologi. Nah, stakeholder juga harus menjaga komitmen yang sama ketika akan melakukan proses identifikasi, analyzing, dan melakukan respon terhadap ancaman atau peluang. Nah, perencanaan resiko ini berfokus pada persiapan. Oleh karena itu, sumber daya, proses, dan alat bantu perlu dipersiapkan untuk merencanakan aktivitas untuk memanajemen resiko proyek yang memadai. Persiapan dan perencanaan yang sistematis akan membantu meminimalisir dampak dari sebuah resiko pada proyek dan memudahkan kita untuk meraih peluang ketika kesempatan itu ada gitu. Nah, di tahap kedua, kita mengidentifikasi resiko ya. Nah, mengidentifikasi dan memahami resiko akan berdampak pada sebuah proyek. Bukan merupakan langkah yang mudah ya hal ini ya ketika kita melakukan identifikasi resiko. Terdapat banyak jenis resiko yang berdampak terhadap proyek dengan cara yang berbeda dan fase yang berbeda dalam siklus hidup proyek. Oleh karena itu, proses dan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi resiko harus melibatkan gambaran besar dari sebuah proyek dan perlu ada usaha untuk memahami sebab dan dampak dari setiap komponen yang ada dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Nah, di sini kita ada melihat sebuah gambar ya. Gambar ini merupakan sebuah kerangka kerja manajemen risiko yang dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi dan memahami sumber dan dampak dari risiko proyek. Nah, kalau kita lihat di sini ada 6 lapisan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama ini lapisan move ya. Inti atau pusat dari kerangka kerja manajemen risiko itu adalah MOVE, Measurable Organization Value dari sebuah proyek. Di lapisan selanjutnya atau lapisan kedua dari kerangka kerja manajemen risiko ini meliputi tujuan dari proyek, dalam hal ini berkaitan dengan scope, quality, budget, and schedule. Di lapisan yang ketiga, kalau kita lihat di sini, yang lapisan ketiga dari kerangka manajemen risiko ini berfokus pada sumber dari risiko proyek. Di lapisan yang keempat, ini yang internal atau eksternal, nah ini berkaitan dari sumber dari risiko. Risiko itu sumbernya berasal dari internal atau eksternal proyek. Kemudian di lapisan kelima dari kerangka manajemen risiko ini meliputi 3 jenis risiko. Ada non-risk,
ada unknown risk, dan ada known risk gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ya, known risk. Known risk ini adalah kejadian yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Karena kita sudah mengetahui resiko ini akan terjadi, kita dapat melakukan sesuatu untuk menghadapi resiko ini. Udah pasti terjadi gitu ya. Kemudian kemudian yang kedua itu ada unknown risk ya. Kalau unknown risk itu adalah resiko selanjutnya yang dapat diumpamakan sebagai apa yang tidak kita ketahui atau tidak kita prediksi akan terjadi. Contohnya apa? Pandemi COVID-19 ini. Nah, pandemi COVID-19 ini kan wabah yang nggak bisa kita prediksi akan terjadi ya. Kemudian ada unknown risk. Nah, unknown risk ini gimana? Ketidakpastian yang berhasil diidentifikasi. Sebagai contoh, ada rekening listrik dan kita tahu bahwa kita pasti akan membayar rekening listrik dalam sejumlah nominal ya. Nah, sejumlah nominalnya itu kan kita nggak tahu ya, tapi kita tahu kita bakal bayar listrik gitu. Dan yang terakhir, lapisan yang paling luar itu ada lapisan keenam. Lapisan keenam ini membantu kita menentukan dan mengidentifikasi kapan resiko akan muncul. Dan sekaligus mengingatkan kita bahwa resiko tersebut dapat berubah sepanjang siklus hidup proyek. Nah, kemudian selanjutnya, dalam mengidentifikasi resiko, tim proyek dan stakeholder perlu diikutsertakan, terutama yang memahami tujuan dan move dari proyek. Nah, menggunakan beberapa alat bantu sebagaimana yang bisa kita lihat di slide ini, dapat membantu kita untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang yang terkait dengan proyek. Ada learning cycle, brainstorming, NGT, Delphi teknik, interview, checklist, SWOT analisis, cause effect, atau past project. Nah, kemudian di tahap yang ketiga, kita menganalisa resiko. Nah, menganalisa resiko ini berfokus pada menganalisis resiko untuk menentukan ancaman atau peluang mana yang membutuhkan perhatian atau respon. Nah, melalui kegiatan ini, resiko analisis itu untuk menentukan peluang dan dampak dari setiap resiko terhadap proyek. Lalu kemudian menentukan prioritas dari setiap resiko untuk dapat memformulasikan strategi penanganan yang tepat. Nah, terdapat dua pendekatan nih untuk menganalisis dan menilai resiko dari sebuah proyek. Nah, pendekatan yang pertama, dia berorientasi kepada kualitatif karena melibatkan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman atau intuisi, dan pendekatan lainnya lebih berorientasi kualitatif karena berdasarkan teknik statistik. Nah, setiap pendekatan yang ada memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing ketika dihadapkan dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kombinasi dari kedua pendekatan yang ada ini dibutuhkan untuk hasil analisis yang bernilai ketika kita melakukan analisis proyek. Nah, analisis resiko dengan pendekatan kualitatif, dia berfokus pada analisis secara subjektif terhadap resiko yang ada berdasarkan pengalaman atau penilaian dari stakeholder proyek. Walaupun dapat digunakan secara individu, tetapi tetap disarankan untuk melibatkan kelompok agar lebih efektif. Nah, dengan berkelompok, pendapat atau pandangan dari setiap partisipan dalam kelompok akan menghasilkan pemahaman yang lebih luas untuk setiap ancaman, peluang, dan isu dari berbagai sudut pandang. Pendekatan kualitatif terhadap resiko proyek melibatkan teknik matematis atau statistik untuk memodelkan situasi resiko tertentu. Nah, demikian terkait video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya.